melihat langsung di depan wajah saya. Ini orang ini aura kepintarannya, aura wibawanya, aura kebaikan dan positif vibes-nya. Apa namamu? Sampean pernah denger orang sini ngomong Mas Muka? Enggak kan? Gimana kalau teman-teman mau daftar ke Darul Hadits yang ada di Tarim? Iya. Kalau misalkan di Darul Hadits ini, saya kemarin mau masuk sini tuh cuman arahan aja dari orang. Arahan. Di sini tuh cocok kayaknya sama ente. Ente tuh kamu itu seneng yang bau-bau cerita itu seneng. Jadi di sini pas sama namanya itu pas. Namanya kan Darul Hadits. Nah, tempatnya hadis. ya. Ya jadi yang pokok di sini yang dikedepankan di sini adalah hadisnya. Makanya karena saya ini orangnya suka cerita dan senang sejarah. Kan hadis itu ilmu permanen. Benar. Hadis itu ilmu permanen. Terus kalau misalkan kita baca hadis kan sama dengan kita membaca kisah masa lalu. Benar. Kayak intinya kamu kalau misalkan baca kitab hadis atau baca kitab-kitab yang di zamannya Nabi, itu berarti kan ya cuman sejarah gitu loh. Mengetahui gimana turunnya hadis ini. Tapi disitulah fungsinya hadis. Ketika kamu membaca hadis dari siapa, terus kata sabda Rasulullah seperti ini, kamu membaca sejarah mendapatkan bonus ilmu. Iya. Dapat bonusnya gitu ya. Dapat bonusnya ilmu. Masya Allah. Dapat bonusnya sunnah. Apalagi kalau dilakuin pahala lagi. Waduh. Pahala. Orang sunnah kok. Iya. Hadis kok ya kan. Hadis dihafal, dilakukan. Masya Allah. Nah, terus kalau masuk sini, alhamdulillah di sini tuh enak. Mudir saya ini namanya Dr. Alwi bin Hamid bin Syihabuddin. Beliau habaib, marganya bin Syihab. Terus nih, beliau ini pintarnya juga nggak main-main. Beliau adalah pakar hadis di Tarim. Jadi banyak lah yang kita tahu di sini. Di Tarim ini kan banyak punya bidangnya masing-masing. Seperti Syekh Ali Baharmi itu pakar Quran. Pakar Quran di Qiraah Asyroh. Terus Mudirana Dr. Alwi bin Syihab ini pakar hadis. Belum ada ada Grand Mufti Tarim, Syekh Ahmad Bafadol, segala macam semuanya. Nah, Mudir Ana ini beliau umurnya baru 51, tapi beliau ngarang kitab 53 udah. Masya Allah. Itu yang anak orang-orang kalau melihat soal berkah banget ilmunya, berkah banget umurnya. Masya Allah tabaraka udah itu. Masya Allah tabaraka udah. Itu orang kalau ngelihatnya aja nggak masuk akal, nggak masuk di akal. Orang umur 51 ngarang kitab 53, itu gimana? Karangan kitabnya jauh lebih banyak daripada umurnya. Jadi ibarat 1 tahun 1 kitab aja masih lebih. Rasio membuatnya itu 1 koma. Iya benar. Allah. Itu yang bikin saya tertarik untuk masuk sini dan membuat saya ketika melihat wajah aura beliau pertama kali ketika melihat langsung bertatap muka itu apa ya, setiap orang kan punya first impression, punya kesan bertemu pertama kali, melihat langsung di depan wajah saya. Ini orang ini aura kepintarannya, aura wibawanya, aura kebaikan dan positif vibes-nya itu keluar semuanya. Insya Allah emang. Jadi kayak langsung rasanya itu adem, freezer kalah adem. Langsung hati itu gitu. Kamu kalau pengen jadi es batu langsung bisa. Itu yang saya. Terus sistem belajarnya seperti apa guys di sini guys? Di sini pondok ini tuh belum genep 2 tahun ya. Belum genep 2 tahun, masih baru banget ya. Masih baru banget, santri juga masih 73 atau 75 detik ini ya, per hari ini. Masih 73. Intinya belum ada 80. Dan ada sekitar 70% orang Indonesia, 30% orang Malaysia. Oh iya. Dari sini. Lalu kalau misalkan sistem belajarnya di sini, jadi karena emang masih baru ya, baru, jadi belum tertata secara sistematis, belum rapi-rapi banget. Cuman kita semua diwajibkan untuk tetap belajar.
Jadi kalau misalnya di sini ini saya sebutin aja ya dari pagi sampai tidurnya. Benar. Habis subuh kita di sini wajib untuk jamaah 5 waktu. Setelah subuh itu kita harus setoran. Setoran hadis. Jadi setoran hadis pertama kali itu Arba'in Adab Nabawi. Itu karangannya Habib Alwi sendiri, Dr. Alwi sendiri. Lalu setelah itu kita masuk ke Bulughul Maram. Bulughul Maram. Setelah Bulughul Maram kok selesai, habis itu kita masuk ke Alfiyah Iraqi, karangan Syekh Iraqi. Itu hadis juga, bait-bait hadis. Kalau Alfiyah Iraqi sudah khatam juga, gantian kita masuk ke Jam'u Baina Shahihain. Itu yang susah tuh. Jam'u Baina Shahihain. Jadi sementara ini belum ada yang pernah di sini kan programnya cuma 2 tahun. Programnya cuma 2 tahun. Hanya 2 tahun di sini. Jadi kalau jangan pernah jangan menyia-nyiakan waktu di sini lah. Jangan menyia-nyiakan. Iya, 2 tahun itu cepet loh. Singkat, sangat singkat. Sampai kemarin untuk anak-anak yang kelahiran 2000, 2001 atau ya itulah. Kamu 2018 kemarin kemana? Di tempat mana? Sekarang loh. Ngerasa nggak kalau itu udah 4 tahun yang lalu? Benar. Nggak kerasa. Sampai masuk sini tahun berapa? Tahun 2016. Kerasa nggak 6 tahun di sini? Kok udah 6 tahun aja gitu. Ya kan? Iya. Aneh kan di sini tuh. Terlarut oleh zaman. Iya. Di sini juga gak kelihatan sih zamannya berkembangnya. Ya itu tadi terus setelah setoran mungkin kita ada waktu istirahat sebentar untuk futur, untuk makan. Nanti jam 8 pagi kita daras lagi. Ada daras, ada belajar lagi sampai jam 9. Jam 9 kita lanjut lagi. Sampai jam 10. Sampai jam 10. Jadi dari saya cuma 1 jam tuh. Iya. Nanti dari jam 10 ada beberapa halakoh, ada beberapa murid yang dia ada daras lagi di sini di misalkan di pondok. Lalu ada sebagian yang lain kita pergi ke rumahnya Habib Alwi. Karena sama beliau bilang untuk orang-orang ini nanti kalian belajarnya di rumah Ana ya. Karena saya pengen lebih intens untuk memberikan mereka arahan. Karena yang berada di Ma'had ini orang-orang yang kemampuan bahasa Arabnya masih sedikit kurang. Nah yang di rumah beliau ini yang insya Allah sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar. Benar. Nanti duhur kita istirahat sampai asar. Setelah asar kita ada daras sekali lagi sampai jam 4:15. Lalu kita kosong sampai maghrib. Setelah maghrib kita daras lagi sampai jam 8. Dari habis maghrib? Sampai jam setengah 8 lah. Isya jamaah. Isya jamaah. Terus di hari Selasa sama Sabtu kita ada jam tambahan kitab beliau terbaru, paling baru, kitab nomor 53 yang itu sangat dipakai di Indonesia, sangat terpakai dan penggunaan mufradat di dalam kitabnya itu sangat enak. Nama itu kitabnya itu Syarah Arba'in Nawawi. Iya. Jadi Arba'in Nawawi itu disyarahin gitu. Itu kitabnya enak banget. Orang yang nggak terlalu bisa pegon, orang baca Arabnya dong paham langsung insyaallah. Cuman yang belum belajar ya nggak tahu dia. Iya. Terus kalau mau daftar ke sini lewat mana, Gus? Untuk saat ini. Untuk saat ini kalau misalkan ingin mendaftar ke sini sementara ya entah ada lewat orang di Gresik namanya Mas Muhid. Kalau misalkan dicari alamatnya cari aja antum Pondok An-Nuriyah. Al-Hidayat An-Nuriyah Gresik, atau kalau enggak ya langsung ke Habib Alwi atau ada Instagram kita. Kita ada Instagramnya. Ditulis ya. Kita ada Instagramnya Darul Hadis. Instagram sama Facebook ada. Benar. Jadi bisa langsung kontak admin yang berada di situ. Gitu. Iya. Berarti tadi Gus, sehari itu kira-kira berapa daras itu Gus? Kalau dihitung tadi Gus? Termasuk hafalan. Hafalan termasuk ya? Hafalan termasuk ya? Iya. Karena itu kan juga belajar. Benar. Kita suruh ngapalin. Mikirin terus itu Gus. Iya. Dari malam. Pusing saya. Pagi ke pagi tuh tidur cuman ya sampai kasur tidur. Pagi-pagi langsung mikirin hafal dulu. Aduh, itu berarti kalau misalkan hafalan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7.
6 atau 7. 6 atau 7. Nah, 6 atau 7 kali jam. Yaitu berarti ya 6 jam atau 7 jam. 7 jam belajar. 7 jam belajar. Masya Allah, itu 7 jam dalam 2 tahun. Wah, itu kalau maksimal itu wah. Masya Allah banget itu. Enak di sini untuk pembelajaran bahasa Arabnya sampean bisa lebih. Ini kalau kita semua nanti bisa lebih enak gitu loh dalam belajar bahasa Arab. Benar. Soalnya mungkin di Indonesia ente belajar, tapi bahasa kitab aja, sehingga ketika ngomong pun biasanya susah. Iya. Realitanya tuh gak seperti jawaban fusha orang-orang ngomong. Itu bener di sini tuh ya Allah. Mas Muka, siapa namamu? Sampean pernah denger orang sini ngomong Mas Muka? Enggak kan? Orang sini kalau ngomong kamu nanya apa siapa namamu? Menispek, ya kan? Kadang smak. Smakman. Gak ada orang sini yang Mas Muka. Mas Muk apa itu? Padahal dulu kita belajar di pondok Indonesia, itu secara gamblang pakai bahasa Fusha. Man is Muka, Mas Muka. Pernah gak pakai bahasa ini terus orang sini gak paham? Malu saya. Malu. Mungkin gambarannya kalau di Indonesia kan kita terlalu baku bahasa. Kita terlalu baku, terlalu resmi sehingga orang sini juga bahasanya nggak kayak gitu juga. Iya, realitanya itu ya pakai bahasa sehari-hari gitu, beda. Ya, hatta orang Indonesia pun juga begitu kan. Iya. Orang yang hidup di ibu kota pun di Jakarta, padahal bahasa baku dari Indonesia itu aku kamu. Iya. Tapi mereka pakainya apa? Gua lu. Iya. Ya udah gitu aja intinya. Iya. Itu hanya bahasa aja, jadi normal lah. Tuh. Ya mungkin setelah selesai obrolan kami tentang Yaman dan Ma'had Darul Hadits, mungkin ada tambahan, Gus. Mungkin pesan aja, Gus. Pesan buat teman-teman zaman now yang mau kesini atau ada niat atau yang melihat video ini. Kalau misalkan ditanyain soal begitu ditembak ya, ini jatuhnya tuh ditembak. Saya barusan quotes gitu. Aduh, apa? Tapi saya pernah kalau prinsip dalam hidup saya, moto dalam hidup, saya pasti megang prinsip nggak pede nggak urip. Nggak pede nggak urip. Maksud saya ini sebenarnya kalimat singkat. Kamu kalau nggak percaya diri, kamu nggak akan hidup. Disarahin Gus, disarahin. Itu kalian bisa mikir sendiri kalau misalkan nanti kalian ingin melakukan apapun, entah kalian bekerja nantinya, setelah selesai dari kuliah kalian ingin survive untuk menghidupi diri kalian dan menghidupi keluarga kalian. Kalau kalian bekerja dengan rasa malu, tanpa rasa percaya diri, tanpa rasa semangat, itu juga nggak akan berguna apa-apa. Apapun yang kalian lakukan nantinya ke depannya itu harus didasari dengan rasa percaya diri. Itu. Terus soal kalau misalkan belajar, saya berpegang teguh juga ketika saya belajar ke Tarim. Jangan sampai dhahabtu wala a'lamu syai'an. Jangan sampai saya pergi tapi saya nggak tahu apa-apa. Benar. Itu loh yang ini nggak cuman untuk saya yang di Tarim ya. Untuk teman-teman di luar untuk teman-teman dimanapun di luar sana, ketika kalian sudah jauh dari orang tua, entah kalian pergi ke ma'had, ke pondok pesantren atau ke tempat kuliah, selalu dicamkan di hati tuh dhahabtu wala a'lamu syai'an. Saya ini pergi tapi saya nggak tahu apa-apa. Jangan sampai ketika kalian pergi dari tempat kuliahnya kalian, dari tempat belajarnya kalian, tempat kerja apa-apa. Apapun lah. Jangan sampai kalian balik tuh nggak dapat apa-apa. Benar. Tiap tempat itu emang ada pembelajarannya masing-masing. Dari orang gagal aja kita bisa belajar. Iya tapi pun karena laisa kullu ilmin ilmun. Nggak semua ilmu itu ilmu. Nah, yang bisa kita ambil di sini adalah apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian rasakan itu semua ilmu. Gitu. Ya. Oke, itu saja obrolan kami. Jadi kalau misalkan ada yang tanya-tanya lagi lebih jelas tentang Darul Hadits, bisa langsung tanyakan di Facebooknya atau di IG-nya atau bisa nanya langsung ke Gus Dias, ntar ada ininya. Ya. IG-nya. Kalau saya sempat balik saya balas jawab. Maklum ya orang sibuk ya. Jadi darasnya 7 jam nih. Bisa 7 jam mau istirahatnya berapa lama? Susah di sini. Syukron bagi semua yang udah nonton semuanya. Syukron. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Syukron. Ma'assalamah.